Dianggap bangkai pembawa sial dan dibuang ke hutan larangan, kakek lusuh ini diselamatkan harimau putih penjaga hutan. Pernahkah Anda diinjak-injak, diludahi, dan dibuang bagaikan sampah yang tidak berharga? Bayangkan menjadi kakek renta yang diseret paksa dan ditendang lututnya, hingga hancur oleh juragan desa yang serakah. Tapi, apa jadinya jika kakek lusuh yang dianggap bangkai pembawa sial itu, ternyata adalah sang dewa penguasa hutan larangan yang dikawal harimau putih raksasa? Bersiaplah untuk sebuah pembalasan dendam paling epik yang akan membuat Anda merinding. Selamat datang di Jejak Kehidupan. Mari kita saksikan kehancuran sang juragan sombong. Terik matahari memanggang desa Sukatani bagaikan lidah api dari neraka jahanam, merebus udara hingga pandangan mata mengabur oleh uap panas. Tanah-tanah persawahan retak menganga sebesar lengan orang dewasa, tanaman padi menguning layu sebelum waktunya, dan bangkai-bangkai ayam berserakan membusuk di sudut-sudut pekarangan, mengeluarkan aroma kematian yang pekat. Di tengah penderitaan massal yang mencekik leher itu, seorang lelaki tua renta dengan punggung bungkuk melengkung menyerupai ranting rapuh yang siap patah, terus mengayunkan sapu lidi kusamnya di halaman sebuah gubuk reot. Kulitnya yang sekasar parutan kayu berkerut menempel ketat pada tulang, pucat pasi sedingin es kering, memancarkan aroma tanah basah bercampur daun busuk yang secara instan membuat siapapun yang lewat spontan menutup hidung rapat-rapat sambil meludah ke tanah. Napas kakek Banyu berbunyi nyaring seperti peluit rusak setiap kali dadanya yang kerempeng kembang kempis menyedot udara panas. Tangan rentanya yang gemetar hebat dipenuhi bercak noda getah, memegang gagang sapu dengan sisa-sisa tenaga yang nyaris habis. Tatapannya kosong ke arah tanah berdebu, namun menyimpan ketenangan setajam mata elang yang tak pernah pudar oleh waktu. Ia tidak peduli pada tatapan jijik warga yang lalu lalang, tidak pula meratap saat sekelompok pemuda sengaja menendang kerikil tajam hingga menggores pelipisnya. Darah kental menitik pelan, mengalir melewati keriput di pipinya. Kakek Banyu hanya mengusap luka itu dengan ujung karung goni bekas yang menjadi satu-satunya pakaian penutup tubuhnya, lalu merengkuh dadanya, menelan rasa perih itu dalam diam yang teramat panjang. Namun, ketenangan kakek tua itu seketika dikoyak oleh suara derap langkah berat dan aroma parfum melati murahan yang menyengat tajam, menginvasi udara kemarau secara paksa. Juragan Karto, kepala desa dengan perut buncit yang seolah memprotes kancing baju batik licinnya, melangkah pongah memasuki pekarangan tanpa permisi. Setiap jari gemuknya dihiasi cincin batu akik raksasa yang berkilau menyilaukan mata di bawah terik matahari. Di belakangnya, puluhan warga desa mengekor dengan napas memburu dan wajah beringas, menggenggam erat cangkul, celurit berkarat, serta kayu balok. Mata licik Juragan Karto menyapu gubuk reot kakek Banyu, sebidang tanah strategis di pinggir jalan utama yang selama berbulan-bulan memicu air liur keserakahannya untuk segera diratakan dan dibangun menjadi pabrik kayu raksasa. Juragan Karto menghentakkan tongkat emasnya ke tanah kering hingga debu mengepul tebal, menudingkan ujung logam itu tepat ke antara kedua mata kakek Banyu yang menunduk pasrah. "Lihatlah bangkai hidup ini, saudara-saudara!" teriak Juragan Karto dengan suara menggelegar yang menggetarkan udara, urat-urat tebal di lehernya menonjol kemerahan seakan siap meledak. "Lihat wajah penuh kutukan ini. Sawah kita mengering menjadi debu, ternak-ternak kita mati membusuk bergelimpangan, dan anak-anak balita kalian menjerit kelaparan karena demam tinggi yang tak kunjung turun. Kalian tahu apa penyebab utamanya? Karena tanah desa kita yang suci ini telah dinajiskan siang dan malam oleh jejak kaki tua bangka pembawa sial ini." Warga desa mulai berbisik kasakusuk dengan napas terengah-engah. Tatapan mereka berubah drastis dari sekadar jijik menjadi kebencian murni yang mendidih hingga ke ubun-ubun. Kakek Banyu mengangkat wajahnya perlahan, menatap tepat ke bola mata sang juragan dengan ketenangan es yang justru membuat jantung Karto berdebar oleh rasa muak yang tak bisa dijelaskan. "Bukan napas tuaku yang memanggil kemarau ini, Juragan. Alam hanya sedang beristirahat sejenak, menunggu waktunya kembali menangis untuk membersihkan keserakahan," ucap kakek Banyu sangat lirih. Suaranya bergetar parau bagai gesekan dua helai daun kering, namun kalimat itu meluncur syarat akan wibawa misterius yang menampar telinga pendengarnya. Mendengar perlawanan tenang itu, Juragan Karto tertawa terbahak-bahak hingga perut buncitnya terguncang hebat, lalu dengan sengaja meludah gumpalan dahak tepat di atas jari kaki telanjang kakek Banyu yang pecah-pecah berdarah. "Tutup mulut busukmu itu, gembel penyakitan. Napasmu yang bau selokan ini saja sudah cukup membuktikan bahwa dewa-dewa mengutuk desa kita karena kehadiranmu," bentak Karto semakin beringas, memutar tubuhnya 180 derajat menghadap massa yang mulai terbakar amarah. "Apa hidung kalian semua sudah tersumbat? Cium aromanya.
Bau tanah kuburan menguar dari kulitnya yang kudisan. Dia ini sengaja mempraktikkan ilmu hitam di gubuk reotnya setiap tengah malam. Dia menumbalkan kemakmuran dan nyawa hewan di desa, kita hanya untuk memperpanjang napas tuanya yang menjijikan itu. Dengar baik-baik, gembel. Air liurku saja terlalu mahal dan berharga untuk membasahi kerongkongan kasarmu yang bau busuk itu. Apalagi tanah desa ini untuk kau injak sesuka hatimu. Provokasi murahan yang dimainkan dengan sangat licik itu, seketika menyulut ledakan emosi warga yang sudah kehilangan akal sehat akibat kelaparan. Seorang ibu dengan rambut acak-acakan menerobos kerumunan sambil menangis histeris, melemparkan gumpalan lumpur kering yang mendarat telak di dada kakek Banyu. Anakku kejang-kejang semalaman karena menghirup hawa panas dari gubukmu. Iblis tua, kau harus mati terbakar agar anak perempuanku bisa kembali bernapas. Jerit ibu itu dengan suara melengking yang menyayat hati, membuat keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengucur dari pelipis kakek Banyu yang terluka. Kematianku tidak akan membawa satu tetes pun hujan ke desa ini, enduk. Hanya air mata penyesalan kalian sendiri yang kelak akan membasahi tanah kering ini, balas kakek Banyu dengan dada yang bergemuruh menahan batuk. Darah segar mengalir pelan dari sudut bibirnya, tubuhnya bergoyang tertiup angin panas namun kakinya tetap menapak kuat. Omong kosong. Pendengaran kalian semua menjadi saksi, gembel. Penyakitan ini sedang terang-terangan merapal mantra kutukan untuk membunuh kita semua hari ini juga. Lolong Juragan Karto sambil menghentakkan sepatu kulit buayanya ke tanah berdebu, menunjuk kakek Banyu seolah ia adalah monster paling menjijikkan di muka bumi. Aku, sebagai pelindung sejati desa ini, tidak akan membiarkan satupun warga mati konyol karena santet murahan dari manusia sampah ini. Jika kalian ingin perut kalian kembali kenyang dan panen kita kembali melimpah ruah esok hari, hancurkan sumber penyakitnya sekarang juga. Serahkan tanah kotor ini padaku agar aku bisa menyucikannya, dan buang rongsokan hidup ini ke tempat yang seharusnya, ke neraka beringin di hutan larangan. Bagaikan bendungan raksasa yang hancur berkeping-keping, masa merangsek maju dengan teriakan brutal yang memekakkan telinga. Tangan-tangan kasar meringkus leher dan bahu ringkih kakek Banyu, menarik karung goninya dengan kasar hingga nyaris merobek kulit tipisnya. Serat bangkai hidup ini. Buang daging busuknya ke batas hutan biar dirobek-robek anjing liar malam ini juga. Teriak seorang algojo desa sambil memukul punggung sang kakek dengan gagang cangkul hingga terdengar bunyi retakan pelan. Di saat yang bersamaan, obor-obor menyala mulai dilemparkan tanpa ampun ke atap rumbia gubuk sang kakek. Api seketika berkobar ganas bagaikan lidah naga, melahap habis satu-satunya tempat bernaung pria tua itu, mengirimkan asap hitam tebal yang membumbung tinggi menembus langit kemarau. Di tengah kobaran panas yang membakar wajahnya dan caci maki yang menyayat nurani, kakek Banyu tidak meneteskan satupun air mata. Matanya menatap kobaran api itu dengan tatapan stoik yang membeku, membiarkan tubuhnya yang rapuh tak berdaya diseret paksa di atas bebatuan tajam, meninggalkan jejak darah memanjang menuju kegelapan abadi yang menanti di hutan larangan. Asap hitam tebal bergulung-gulung mencekik udara kemarau, menutupi matahari saat gubuk rumbia itu runtuh dilalap lidah api yang mengamuk beringas. Hawa panas memanggang kulit keriput kakek Banyu, namun rasa perih yang sesungguhnya berasal dari raungan kejam warga desa yang mengelilinginya bak kawanan serigala haus darah. Di barisan paling depan, Juragan Karto berdiri membusungkan perut buncitnya, mengayunkan tongkat emasnya dengan tawa kemenangan yang menggema sumbang. Nikmatilah pemandangan indah ini, wahai wargaku yang cerdas. Lihatlah bagaimana api suci ini melahap habis sarang iblis tempat si tua bangka ini memelihara kutukan. Hari ini, kita memotong leher kesialan dari desa kita hingga ke akar-akarnya. Teriak Karto dengan urat leher yang menonjol, sementara keringat berminyak membasahi kemeja batiknya yang mahal. Kakek Banyu mencoba bangkit perlahan. Tangannya yang gemetar menopang tubuh ringkihnya di atas tanah yang menghitam oleh jelaga. Kau mengutuk tanahmu sendiri dengan keserakahanmu, Karto, bisik sang kakek parau. Napasnya berderak bagai ranting kering yang diinjak, menatap lurus ke dalam pupil mata sang juragan tanpa setitik pun rasa takut. Mendengar namanya disebut tanpa gelar kehormatan, wajah Juragan Karto seketika merah padam bagai kepiting rebus. Pria tambun itu meludah dengan kasar, membiarkan cairan liurnya yang berbau tembakau mendarat tepat di kening sang kakek. Dasar bangkai hidup pembawa kutukan. Tanah desa ini najis kau injak. Raung Karto kalap. Tanpa belas kasihan sedikitpun, ia mengangkat sepatu bot mahalnya tinggi-tinggi, lalu menghantamkan ujung sol keras itu tepat ke tempurung lutut kakek Banyu. Suara gemertak tulang retak terdengar mengerikan menembus kebisingan massa. Tubuh kerempeng itu terjerembab ke belakang,
menghantam kerikil tajam hingga pelipisnya robek. Keringat dingin sebesar biji jagung seketika membanjiri wajah pucat kakek Banyu. Jantungnya berdetak liar menahan rasa sakit yang merobek saraf-sarafnya, namun bibirnya terkatup rapat, menolak memberikan kepuasan erangan kesakitan pada musuh-musuhnya. Air liurku saja terlalu mahal untuk membasahi kerongkonganmu yang bau busuk itu. Apa kau pikir diamu akan menyelamatkan nyawa kotor itu? Gembel penyakitan, Hardikarto sambil menginjak tangan kakek Banyu yang berlumuran darah. Diamnya seekor semut yang diinjak gajah bukanlah tanda perlawanan, tapi tanda bahwa ia sudah mampus. Dan kau, hanyalah cacing tanah yang menumpang hidup di wilayah kekuasaanku. Darah yang tertumpah hari ini akan memanggil pemilik sah tanah ini kembali, ucap kakek Banyu tersengal-sengal. Matanya memancarkan sinar emas redup yang anehnya membuat bulu kuduk warga di barisan depan meremang kedinginan di bawah terik matahari. Bahkan gajah yang sombong akan tersungkur mati di hadapan keagungan penguasa hutan. Juragan, kau hanya tidak tahu, monster apa yang baru saja kau bangunkan dari tidur panjangnya. Tutup mulut busukmu, kakek peot. Jangan coba-coba menakuti kami dengan dongeng murahanmu. Pekik seorang pria berbadan kekar, Algojo andalan Juragan Karto, yang langsung mencengkeram kasar pergelangan kaki rapuh kakek Banyu. Pria itu menyentakkan tubuh sang kakek dengan brutal, hingga karung goni yang membungkusnya terkoyak lebar. Serat bangkai penyakitan ini sekarang juga. Kita mandikan daging busuknya di lumpur berduri sampai seluruh setan di tubuhnya keluar. Perintah Karto sambil mengayunkan tongkatnya ke arah ufuk barat, tempat bayangan pohon-pohon raksasa menjulang hitam menyeramkan bagai benteng kematian, hutan larangan. Bagaikan hewan kurban yang diseret ke tiang gantungan, tubuh ringkih kakek Banyu ditarik paksa membelah jalanan desa yang berdebu. Kulit punggungnya yang tipis tergesek keras pada bebatuan terjal, meninggalkan jejak darah kental yang menggaris panjang membelah bumi kemarau. Duri-duri semak liar merobek daging lengannya, sementara kerikil menancap dalam di kulitnya. Setiap kali tubuhnya menghantam lubang jalan, terdengar rintihan tertahan di kerongkongannya. Mati saja kau, dukun keparat. Kau pantas jadi santapan cacing dan lintah hutan larangan. Umpat seorang ibu-ibu yang dengan sengaja menyiramkan seember air comberan bau ke wajah sang kakek yang nyaris kehilangan kesadaran. Semoga tulang belulangmu dikunyah anjing liar malam ini juga, biar tuntas semua kesialan kami. Timpal warga lainnya sambil meludahi sisa jejak darah di kaki renta Banyu. Kakek Banyu hanya menutup matanya, membiarkan setiap tetes hinaan meresap ke dalam ingatannya yang mulai pulih perlahan lalaman di tengah rasa sakit yang mendera. Perjalanan penuh siksaan itu terasa bagai keabadian. Langit sore mulai kehilangan cahayanya, digantikan oleh awan mendung berwarna ungu pekat yang bergulung-gulung membawa hawa dingin menusuk tulang. Angin berembus kencang, membawa aroma lumut basah dan bau bangkai dari balik pepohonan purba yang batangnya sebesar rumah. Mereka tiba di perbatasan hutan larangan, sebuah garis tanah mati di mana rumput tak berani tumbuh dan cahaya matahari enggan menyentuh permukaannya. Kegelapan di dalam sana sangat pekat, seolah-olah rahang raksasa tak kasat mata sedang membuka lebar, menanti mangsanya. Algojo itu melemparkan tubuh berlumuran lumpur dan darah itu ke batas akar raksasa pohon beringin tua. Kakek Banyu terbatuk hebat, menyemburkan gumpalan darah hitam ke atas akar yang membusuk. Napasnya kini hanya berembus satu-satu, sangat lemah bagai lilin yang tertiup badai. Juragan Karto melangkah mendekat, memandang rendah gumpalan daging tak berdaya itu dengan seringai iblis yang sangat menjijikan. Selamat datang di peristirahatan terakhirmu, rongsokan tua. Desis Karto dengan nada mengejek yang sangat memuakan, ujung sepatunya memainkan ujung karung goni sang kakek. Di dalam sana, tak ada tanah untuk kau klaim, tak ada manusia yang akan mengasihani bau busukmu. Mulai detik ini, tanahmu resmi menjadi milikku, dan namamu akan dihapus dari sejarah desa ini, tenggelam bersama kotoran babi hutan di dalam sana. Dengan sisa tenaga yang entah dari mana asalnya, kakek Banyu mendongak menatap wajah sombong Karto. Melalui mata yang sudah separuh buta oleh darah, ia tersenyum tipis, sebuah senyuman stoik yang begitu agung dan meremehkan. Hutan ini bukan tempat kematianku, Karto. Bisiknya pelan namun menggema di keheningan senja, membuat Karto entah mengapa menelan ludah dengan susah payah saat melihat tatapan itu. Ini adalah singgasanaku yang sesungguhnya. Nikmatilah tidur nyenyakmu malam ini, Juragan, karena besok, aku sendiri yang akan mencabut jantung kesombonganmu. Banyak bacot kau, gembel penyakitan. Tendang dia ke jurang kegelapan.
Perintah Karto panik untuk menutupi rasa gentarnya yang tiba-tiba merayap di tengkuknya. Sang algojo menendang pinggang sang kakek dengan sekuat tenaga. Tubuh rapuh itu pun terguling tak berdaya, terperosok ke dalam kegelapan pekat hutan larangan, ditelan oleh suara auman mengerikan dari kejauhan yang memecah keheningan malam badai yang akan segera tiba. Kegelapan di dalam hutan larangan bukanlah sekadar ketiadaan cahaya, melainkan sebuah entitas hidup yang menelan segala harapan. Tubuh ringkih kakek Banyu terus terguling ke dasar jurang yang dipenuhi akar berduri dan lumpur busuk berbatu tajam. Setiap benturan menghancurkan sisa-sisa tulang rentanya, menciptakan simfoni penderitaan yang mengerikan. Saat tubuhnya akhirnya terhenti di dasar cekungan yang tergenang air comberan hitam, langit malam mendadak pecah. Petir menyambar ganas membelah cakrawala, disusul oleh tumpahan badai hujan es yang menghujam bumi bagaikan ribuan jarum kasat mata. Suhu merosot drastis hingga mencapai titik beku. Kakek Banyu tergeletak tak berdaya. Darah segar yang mengalir dari pelipis dan lututnya yang hancur kini mulai membeku, menciptakan kerak merah kehitaman di atas kulit keriputnya yang sekering perkamen tua. Ia menggigil hebat. Giginya bergemeretak menahan rasa sakit yang tak terlukiskan oleh kata-kata manusia. Di tengah deru angin badai yang melolong seperti ribuan hantu kelaparan, telinga kakek itu justru berdenging, memutar ulang suara tawa melengking juragan Karto yang terus menghantuinya bagai kutukan psikologis. Mati saja kau, dukun keparat. Kau pantas jadi santapan cacing dan lintah hutan larangan. Nikmatilah tidur nyenyakmu bersama kotoran babi hutan. Gema suara gaib juragan Karto serasa menampar-nampar telinga kakek Banyu, berputar-putar di dalam kepalanya yang pening dan berdarah. Kakek Banyu terbatuk keras, memuntahkan gumpalan darah kental yang langsung tersapu oleh tumpahan hujan es. Ia memaksakan diri memeluk lututnya yang remuk, menatap nanar ke arah kanopi pohon beringin raksasa yang menutupi langit hitam. Apakah ini akhir dari penebusanku? Bisiknya lirih. Suaranya bergetar hebat menembus kepungan suara badai. Tubuh fana ini sudah mencapai batasnya. Jika darah kotor ini yang dibutuhkan untuk mencuci keserakahan manusia di tanah itu, maka ambillah. Ambillah semuanya, wahai semesta yang bisu. Lihatlah bangkai hidup ini. Tanah desa ini najis kau injak. Air liurku saja terlalu mahal untuk membasahi kerongkongan kasarmu. Halusinasi suara Karto kembali menggema. Kali ini disertai bayangan ilusi ratusan wajah warga desa yang meludahinya tanpa henti dari atas jurang. Kalian buta, sungguh buta, gumam sang kakek parau, memejamkan mata erat-erat saat butiran es sebesar kerikil menghantam wajahnya. Tanah yang kalian puja hari ini akan menelan kalian sendiri esok hari. Karto, kesombonganmu kelak akan menjadi nisan dari kuburanmu sendiri. Tiba-tiba, lolongan angin badai terputus oleh suara gemeresik dahan patah yang sangat dekat. Bau anyir darah kakek Banyu telah melakukan tugasnya dengan sempurna, mengundang para malaikat maut dari kedalaman hutan. Dari balik semak belukar berduri yang berjarak tak lebih dari 5 langkah, 3 pasang mata merah menyala terang bagaikan bara api neraka, menatap tajam ke arah daging tak berdaya yang tergeletak di atas lumpur. Suara geraman rendah dan serak menggetarkan tanah basah di bawah tubuh kakek Banyu. 3 ekor serigala hitam berukuran raksasa, dengan bulus kasar kawat dan air liur beracun yang menetes dari taring-taring kuning mereka, melangkah pelan keluar dari bayang-bayang. Mereka mengitari kakek Banyu, mengendus aroma kematian yang menguar kuat dari tubuh renta tersebut. Serigala terbesar, sang alpha yang memiliki luka codet mengerikan di wajahnya, memamerkan taringnya yang mematikan sambil mengerang buas, seolah tengah mengejek buruannya yang sudah diambang maut. Anehnya, tidak ada jeritan ketakutan dari mulut kakek Banyu. Tidak ada rontaan panik atau tangisan cengeng memohon ampun. Dengan sisa tenaga yang ia kumpulkan dari sela-sela napasnya yang sekarat, kakek itu perlahan memutar lehernya, menatap lurus ke dalam bola mata merah sang alpha dengan ketenangan es yang mematikan. Kemarilah, anak-anak kegelapan, ucap kakek Banyu dengan nada yang sangat datar namun syarat wibawa magis, mengabaikan rasa sakit yang merobek dadanya. Apakah kalian diutus untuk mencabut nyawaku malam ini? Ataukah kalian sekadar pelayan kelaparan yang mencari sisa-sisa daging dari seorang manusia buangan? Sang serigala alpha menghentikan langkahnya sejenak. Telinganya bergerak-gerak bingung mendengar suara manusia yang tidak memancarkan feromon ketakutan sedikitpun. Ia menggeram lebih keras. Rahangnya terbuka lebar siap meremukkan tengkorak. Jika kalian ingin merobek leherku, lakukanlah dengan cepat, sambung kakek Banyu. Kali ini, ia merentangkan kedua tangannya yang kurus kerempeng,
mengekspos dadanya secara terbuka kepada para predator buas itu. Taring kalian jauh lebih suci dan jujur daripada lisan manusia-manusia serakah yang membuangku kemari. Robeklah daging busuk ini. Patahkan tulang-tulang lemah ini. Biarkan darahku menyatu dan memberi makan akar-akar purba hutan larangan. Tenggelamlah bersama kotoran babi hutan di dalam sana, rongsokan tua. Gema suara Karto kembali berkelebat di benaknya, bersamaan dengan suara petir yang menyambar dahsyat, menyoroti wujud mengerikan ketiga serigala raksasa yang mulai merendahkan tubuh mereka. Aku tidak akan tenggelam dalam kehinaan manusia. Desis kakek Banyu. Matanya memancarkan ketegasan yang tak masuk akal bagi seorang pria yang tinggal selangkah menuju ajal. Aku akan kembali ke asalku. Seolah terpancing oleh tantangan tak lazim itu, sang serigala Alpha melolong panjang membelah langit badai. Kedua serigala lainnya menyusul, otot-otot kaki belakang mereka menegang seperti pegas baja yang siap dilepaskan. Udara di sekitar mereka mendadak terasa pekat oleh insting membunuh yang mutlak, membekukan rintik hujan sebelum menyentuh tanah. Datanglah, teriak kakek Banyu menantang maut. Napasnya berderu kencang mengalahkan gemuruh guntur. Akhiri segel penderitaan ini. Bawa aku kembali pada kehampaan mutlak. Dalam satu kedipan mata, ketiga monster hitam itu melompat secara serentak. Taring-taring busuk yang berkilat di bawah kilauan petir melayang secepat peluru, mengarah tepat menuju urat nadi leher, dada, dan wajah keriput kakek Banyu. Angin badai seolah berhenti berembus. Waktu terasa melambat secara menyiksa. Kakek Banyu memejamkan mata stoiknya rapat-rapat, merasakan hembusan napas berbau bangkai dari sang Alpha telah menyentuh pori-pori kulit wajahnya. Jantung sang kakek berhenti berdetak selama 1 sekon yang terasa abadi, sepenuhnya pasrah menyambut rahang maut yang akan mengakhiri 1 abad siksaannya di dunia manusia fana. Di sepersekian detik sebelum taring-taring busuk dan beracun itu merobek urat leher kakek Banyu, sebuah kilatan cahaya perak yang teramat menyilaukan mata membelah pekatnya malam, seolah langit sendiri merobek perutnya untuk menurunkan bintang jatuh secara paksa. Boom! Suara hantaman dahsyat menggetarkan lempeng bumi, menghempaskan rintik hujan es ke segala arah bagai peluru meriam. Angin badai yang sedari tadi melolong tiba-tiba tersedot habis ke satu titik, digantikan oleh raungan memekakan telinga yang begitu menggelegar, hingga membuat pepohonan purba berusia ribuan tahun bergetar hebat sampai ke akar-akarnya. 3 serigala hitam yang tadinya melompat beringas penuh nafsu membunuh kini terpental ke udara bagaikan boneka kain rongsokan yang ditabrak kereta api. Darah hitam muncrat mewarnai udara malam. Sang serigala Alpha merintih putus asa dengan tulang rusuk hancur berantakan sebelum leher tebalnya diremukan dalam satu gigitan kilat oleh sesosok bayangan raksasa. Kakek Banyu perlahan membuka matanya yang berat dan membengkak. Napasnya tersengal-sengal menahan perih yang tak tertahankan. Di hadapannya, berdiri sangat kokoh seekor harimau putih raksasa seukuran lembu jantan petarung. Bulunya seputih salju murni yang memancarkan pendar cahaya perak kebiruan, secara ajaib mengusir kegelapan dan hawa dingin malam. Sepasang mata bermanik biru kristal dari makhluk mistis itu menatap sang kakek dengan tajam, namun menyiratkan kebijaksanaan kuno dan kesetiaan mutlak yang melampaui akal sehat manusia. Baskara, itukah kau, kawan lamaku yang setia? Bisik kakek Banyu dengan suara parau yang bergetar hebat. Air mata hangat untuk pertama kalinya menetes dari pelupuk matanya yang keriput, membasahi pipinya yang kaku membeku. Kau datang menjemputku malam ini? Setelah sekian abad lamanya aku membiarkan diriku terbelenggu dalam wujud fana yang sangat hina ini, menanggung dosa-dosa manusia yang tak pernah ku mengerti. Harimau putih raksasa bernama Baskara itu tidak mengaum. Ia justru menundukkan kepalanya yang agung, melangkah pelan menghindari genangan darah serigala, lalu mendekati tubuh sekarat sang kakek. Dengan ketulusan mutlak yang tak dimiliki manusia manapun di desa Sukatani, Baskara meringkuk di atas lumpur, memeluk tubuh ringkih kakek Banyu yang menggigil hebat untuk mentransfer panas magis dari balik bulu saljunya. Lidah kasarnya yang hangat menjilati luka-luka robek di lutut yang dihancurkan juragan Karto dan pelipis sang kakek, secara ajaib menutup pendarahan fatal itu seketika. Bahkan binatang buas mematikan sepertimu ternyata jauh lebih tahu arti penghormatan dan welas asih, ucap kakek Banyu sambil mengelus perlahan surai putih harimau itu dengan tangannya yang bergetar. Napasnya mulai kembali teratur seiring kehangatan yang meresap ke pori-pori kulitnya. Sementara manusia-manusia di luar sana, makhluk yang selalu menyombongkan diri sebagai yang paling sempurna, justru membusuk oleh keserakahan dan kedengkian mereka sendiri. Mereka menyebutku bangkai penyakitan pembawa sial.
Karto, manusia gila harta bermulut kotor itu menginjak kepalaku, menyeretku bagai sampah kotoran babi, dan mengira hutan kegelapan ini akan menelanku bulat-bulat. Baskara mengerang pelan, sebuah erangan mistis yang langsung bergema jernih di dalam pikiran kakek Banyu. Harimau itu kemudian menggigit pelan sisa karung goni di bahu sang kakek, mengangkat tubuh seringan kapas itu ke atas punggung lebarnya dengan sangat kehati-hatian tingkat tinggi. Dalam sekejap, Baskara melompat membelah badai hujan es, berlari dengan kecepatan kilat menembus pepohonan raksasa dan kabut tebal beracun menuju jantung terdalam hutan larangan, tempat yang tak pernah diinjak oleh kaki Fana. Mereka akhirnya tiba di sebuah lembah rahasia yang tersembunyi dengan sempurna di balik tebing kristal raksasa. Di tengah lembah tersebut, terdapat sebuah mata air purba yang memancarkan pendar cahaya keemasan yang begitu suci, dikelilingi oleh runtuhan pilar-pilar istana gaib yang ditumbuhi lumut bercahaya terang. Air itu beriak pelan dan bernyanyi, seolah menyambut penuh kerinduan akan kedatangan sang majikan sejati yang telah lama hilang di telan waktu. Air kehidupan inti bumi ternyata masih terjaga kemurniannya dengan sempurna setelah ribuan siklus purnama terlewati. Gumam kakek Banyu dengan mata terbelalak penuh rasa takjub, membiarkan tubuh rentanya diturunkan secara perlahan oleh Baskara ke tepi telaga bercahaya itu. Selama ini aku sengaja menyegel ingatanku sendiri, mengunci kekuatanku menjadi wujud manusia, renta penyakitan semata-mata untuk menguji hati para penghuni peradaban di luar sana. Aku sungguh ingin melihat apakah sisa-sisa kebaikan masih bersemayam di sana. Dan balasan yang kudapat malam ini sungguh menakjubkan. Hanya siksaan fisik, pengkhianatan keji, dan caci maki yang merobek harga diriku sampai ke akar-akarnya. Dengan sisa tenaga terakhir yang ia kumpulkan, kakek Banyu merangkak mendekati bibir mata air itu. Tangannya yang dipenuhi bercak getah dan darah menciduk air keemasan yang terasa hangat di telapak tangannya. Ia menatap tajam pantulan wajah keriputnya yang menyedihkan di permukaan telaga suci tersebut. Malam ini, segel penderitaan laknat itu resmi kuakhiri selamanya. Teriak kakek Banyu dengan sangat lantang. Suaranya kini membelah kesunyian lembah suci, tak lagi terdengar parau melainkan berat, dalam, dan menggelegar bagai guntur. Karto, kau meminta kutukan? Kau memohon turunnya monster pembawa sial yang akan menghancurkan kehidupan desamu? Maka mulai detik ini, akan kuberikan mimpi buruk berwujud penguasa mutlak yang akan mencabut nyawa kesombonganmu secara perlahan dan menyakitkan. Air suci ini akan mengembalikan apa yang seharusnya menjadi hak, martabat, dan takdir suciku. Kakek Banyu meneguk air keemasan itu dengan rakus. Detik itu juga, keajaiban hiperbolis meledak di seluruh penjuru lembah gaib. Pilar cahaya emas raksasa melesat menembus langit malam, menyapu habis badai es dalam radius puluhan kilometer menjadi langit bertabur bintang seketika. Tubuh ringkih yang tadinya melengkung bungkuk patah kini bergerak keras. Tulang-tulangnya kembali lurus, memanjang, dan kokoh bagai baja tempaan dewa. Kerutan kulit keriput yang sekasar parutan kayu mengelupas hancur dengan sendirinya seperti debu tertiup angin, digantikan oleh kulit yang kencang, sehat, padat berotot, dan memancarkan aura keabadian yang menyilaukan. Kekuatan tanpa batas ini, napas kehidupan murni ini, membanjiri kembali seluruh nadiku bagai air bah. Tidak ada lagi batuk darah yang hina. Tidak ada lagi tulang rapuh yang bisa diinjak manusia serakah. Seru sang pria sambil bangkit berdiri dengan sangat gagah. Otot-otot di sekujur tubuhnya mengembang dan mengeras, menyapu bersih segala sisa penyakit, kelemahan, dan luka fana dari kehidupannya sebagai manusia buangan. Karung goni kotor berbau busuk yang membalut tubuhnya langsung meledak hancur berkeping-keping menjadi debu bercahaya. Dari pusaran udara kosong di sekelilingnya, ribuan helaian benang sutra emas menenun dirinya sendiri dengan cepat, membalut tubuh tegap sempurna itu menjadi sebuah jubah kebesaran raja bertahtakan batu mirah delima yang ujungnya menyapu tanah berlumpur. Rambut putih kusamnya kini tergerai panjang nan lurus bagai aliran perak cair, dan sepasang matanya menyala terang dengan kilauan emas murni yang sangat mengintimidasi. Pria yang berdiri di sana bukanlah lagi kakek tua penyakitan yang bisa diinjak-injak sesuka hati, melainkan sang penjaga Kun, raja mutlak penguasa hutan larangan. Baskara mengaum dahsyat membelah keheningan malam, lalu segera menundukkan kepalanya yang besar hingga menyentuh tanah sebagai bentuk penyerahan total dan penghormatan tertinggi. Dari balik rimbunnya hutan, disusul oleh gemuruh langkah kaki yang menggetarkan bumi, puluhan ribu hewan buas, mulai dari macan kumbang, gajah purba, serigala perak, hingga ular piton raksasa sebesar batang pohon, keluar merayap dari persembunyian mereka, bersujud serentak dengan kepala menempel di tanah di hadapan sang Raja Agung yang akhirnya terlahir kembali.
Sang penjaga Kun merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Jubah sutra emasnya berkibar megah dihembus angin magis dari mata air. Dengarkan aku, wahai anak-anak rimba, para penjaga keseimbangan semesta yang tak pernah berkhianat. Suaranya menggelegar dahsyat bagaikan sabda yang jatuh langsung dari surga, mendominasi seluruh penjuru hutan dan menekan jiwa makhluk apapun yang mendengarnya. Ribuan tahun lamanya tanah leluhur ini suci, tak pernah tersentuh oleh tangan najis manusia-manusia serakah berhati iblis. Namun hari ini, seorang lintah darat berwujud babi bernama Karto telah berani meludahi wajah suciku, menendang tubuh fanaku hingga hancur, dan secara fatal telah menginjak batas toleransi alam. Dan sekarang, dia berniat merampok kedamaian rumah kita dengan mesin-mesin besinya. Sang raja berjalan perlahan dengan langkah penuh wibawa mendekati Baskara, mengelus kepala harimau putih raksasa itu yang terus mengerang patuh. Mata keemasannya menatap tajam ke arah batas utara hutan, pandangannya secara ajaib menembus jarak bermil-mil jauhnya, menembus pepohonan dan kegelapan, langsung mengunci lokasi di mana puluhan alat berat milik Juragan Karto baru saja menerobos masuk secara ilegal ke wilayahnya. Mereka dengan pongahnya mengusirku karena menganggapku bangkai pembawa kutukan yang tak berguna. Mereka sangat meremehkan diamku, mengira aku hanyalah cacing tanah tak berdaya yang bisa mereka tendang dan injak-injak sesuka hati tanpa konsekuensi mematikan. Lanjut sang penjaga Kun dengan seringai senyum dingin yang teramat mengerikan, menyiratkan badai pembalasan dendam mutlak yang tak akan berbalas ampun. Mereka lupa satu hukum alam semesta, diamnya sang penguasa bukanlah sebuah kelemahan, melainkan persiapan mutlak sebelum badai kehancuran menyapu habis segalanya. Sekarang, persiapkan taring beracun dan cakar kalian yang paling tajam. Karena esok hari, tepat ketika matahari terbit menembus kabut keputusasaan mereka, aku sendiri yang akan duduk tegak di atas singgasana pengadilan. Aku akan mengajarkan pada manusia berhati iblis itu perbedaan mutlak antara cacing tanah rendahan dan keagungan sang dewa kematian. Pengadilan semesta secara resmi baru saja dimulai malam ini. Matahari pagi menolak memancarkan sinarnya menembus kanopi hutan larangan, seakan alam semesta tahu bahwa hari ini bukanlah hari untuk merayakan kehidupan, melainkan hari untuk menggelar sidang pengadilan maut. Suara deru bising dan asap hitam pekat dari 5 mesin ekskavator raksasa mencabik-cabik keheningan purba, meremukan pepohonan muda dan semak belukar tanpa belas kasihan. Di atas kap mobil jeep mewahnya yang mengkilap, Juragan Karto berdiri berkacak pinggang sambil mengisap cerutu mahal tebal, tertawa terbahak-bahak memamerkan gigi kuningnya. Hancurkan semuanya tanpa sisa. Ratakan pohon-pohon sialan ini sampai ke akar busuknya. Hari ini, tanah ini resmi menjadi tambang emasku, dan tidak ada satupun dewa atau setan yang bisa menghalangiku. Teriak Juragan Karto dengan keangkuhan yang menyundul langit, membuang puntung cerutunya tepat di atas kelopak bunga anggrek langka yang langsung layu terbakar. Cari juga sisa tulang belulang si kakek gembel penyakitan itu. Kalau kalian menemukannya, jadikan pupuk kandang atau buang ke comberan biar tuntas kesialan yang menempel di desa kita. Seorang mandor Tambun yang wajahnya mendadak pucat pasi berlari menghampiri mobil Karto dengan napas terengah-engah. Seluruh sendi tubuhnya gemetar hebat bagai disengat listrik. Juragan, ada yang aneh. Udaranya mendadak beku seperti es tajam. Dan semua mesin ekskavator kita mati mendadak secara bersamaan. Starternya sama sekali tidak merespons. Bos, alat berat miliaran kita lumpuh total. Lapor sang mandor dengan suara bergetar ketakutan yang kentara. Wajah Karto seketika memerah menahan amarah. Urat leher tebalnya menonjol seperti cacing kepanasan yang siap meledak. Dasar sekumpulan babi bodoh tidak berguna. Alat berat miliaran rupiah dari Eropa bisa mati serentak. Jangan cari alasan klinik murahan di depanku. Aku tidak membayar kalian mahal-mahal untuk menjadi pengecut cengeng. Minggir kau, biar aku sendiri yang menyalakan mesin rongsokan itu. Hardik Karto kalap, melompat turun dari kap mobilnya seraya bersiap menampar sang mandor keras-keras. Namun, sebelum telapak tangannya yang gemuk mendarat, keheningan mutlak tiba-tiba membekukan udara di sekitarnya. Kabut putih setebal kapas beracun bergulung-gulung turun dari tebing gaib, mengurung seluruh rombongan manusia itu dalam penjara kedap udara tanpa dinding. Dari balik selimut kabut mistis tersebut, puluhan ribu pasang mata menyala bermunculan, hijau zamrud, merah darah, kuning terang, merayap rapat tanpa suara sedikitpun. Harimau kumbang raksasa, gajah purba yang gadingnya setajam pedang melengkung, dan serigala hitam seukuran kuda perang mengepung mereka dalam formasi rapi bak prajurit militer yang siap mengeksekusi tawanan. Para pekerja Karto menjerit histeris,
menjatuhkan gergaji mesin mereka dan tersungkur ke tanah, seketika mengencingi celana mereka sendiri karena teror yang meremukkan kewarasan. Apa ini? Siapa yang berani mempermainkan Juragan Karto di tanah kekuasaannya sendiri? Teriak Karto dengan gigi bergemeretak. Kesombongannya seketika menguap tak berbekas digantikan keringat dingin sebesar biji jagung yang membanjiri kemeja sutra batiknya. Cairan hangat berbau pesing tanpa sadar mengalir deras dari pangkal pahanya, membasahi celana panjang mahalnya. Kau mencari tulang belulangku untuk dijadikan pupuk kandang, Juragan Karto? Sayang sekali, semesta tidak mengizinkan penguasa suci ini beristirahat dalam kehinaan yang kau ciptakan. Sebuah suara bariton yang sangat berat, menggelegar dahsyat, dan bergema menekan dari segala penjuru langit sukses membelah kabut tebal itu. Bumi bergetar hebat saat sebuah akar emas raksasa merobek tanah berlumpur, mengangkat sebuah singgasana alam yang terbuat dari jalinan kristal murni dan kayu purba bercahaya. Di atasnya, duduk dengan keagungan absolut seorang dewa, sang penjaga Kun. Jubah sutra emasnya berkilau menyilaukan mata, wajahnya tampan tanpa keriput sedikitpun, dan matanya memancarkan api keabadian yang mengintimidasi. Di sisi kirinya, Baskara sang harimau putih raksasa mengaum dahsyat hingga memecahkan seluruh kaca mobil jeep milik Karto hancur berkeping-keping dalam sekejap. Mata Karto melotot nyaris melompat dari rongganya. Mulutnya menganga terlampau lebar. Saraf otaknya menolak mempercayai apa yang tersaji di depan matanya. Wajah stoik yang agung itu, sorot mata setajam elang itu. Kakakek Banyu. Tidak mungkin. Ini pasti ilusi setan. Kakau cuma bangkai penyakitan bau selokan. Kakau cuma gembel tua cacat menjijikan. Peki Karto sangat histeris. Lutut gempalnya kehilangan fungsi hingga ia ambruk terjatuh keras di atas genangan lumpur tebal. Sang Raja Hutan tersenyum dingin. Sebuah senyuman megah yang menjanjikan siksaan tak berujung. Apakah matamu yang telah sepenuhnya membuta oleh keserakahan itu masih melihatku sebagai gembel fana berbalut karung goni yang kakinya kau hancurkan tanpa ampun kemarin sore, Karto? Tanya sang penjaga Kun perlahan. Setiap suku katanya mengandung tekanan gravitasi magis yang membuat paru-paru Karto serasa diremas kuat oleh tangan tak kasat mata. Kemarin di halaman gubuku, kau menendangku dan berkata, diamnya seekor semut yang diinjak gajah adalah tanda bahwa ia sudah mampus. Tapi lihatlah baik-baik sekarang, Karto. Gajah sombong bermulut kotor sepertimu kini menangis dan merangkak memelas di hadapan semut yang ternyata adalah penguasa mutlak pencabut nyawamu. Karto menangis meraung-raung mengoyak tenggorokannya, merangkak maju beringsut-ingsut untuk mencium tanah basah di bawah singgasana. Wajahnya yang kemarin pongah dan licin oleh parfum mahal kini cemong oleh lumpur kotor dan air mata yang berlinang. Ampuni aku, Paduka. Ampuni hamba kotor yang buta ini. Aku memang serakah. Aku ini iblis. Tolong jangan bunuh aku. Aku berjanji akan kembalikan semua tanah warga desa. Aku akan serahkan seluruh hartaku, pabrikku, mobilku, brankasku padamu. Semuanya mutlak milikmu. Tolong biarkan aku hidup sebagai anjing penjaga alas kakimu saja. Aku mohon dengan sangat. Ratap Karto sejadi-jadinya, air mata keputusasaan bercampur ingus mengalir menjijikan membasahi bibirnya. Seluruh harga diri dan keangkuhannya telah hancur lebur berkeping-keping menjadi butiran debu paling hina di alam semesta. Uang harammu dan segala kemewahan berbau darah yang selalu kau agungkan itu sama sekali tidak berharga sepeser pun di wilayah suciku, Karto. Potong sang raja dengan nada penuh jijik yang menusuk, menatap lintah darat di bawah kakinya itu bagaikan menatap bongkahan kotoran hewan. Kau mengusirku dari tanah kehidupanku sendiri, karena kau menganggapku seonggok daging pembawa penyakit sial. Kau meludahiku dan menyiksa tubuh fanaku karena aku tua dan tak membalas pukulanmu. Keadilan sejati dari semesta tidak akan pernah bisa disuap oleh kepingan hartamu, Karto. Keadilan hanya bisa ditebus lunas dengan karma siksaan yang jauh melampaui penderitaan korbanku. Baskara menggeram buas, melompat turun dan menancapkan satu cakar tajamnya tepat di dada buncit Karto, merobek kemeja sutra mahal itu tanpa menembus jantungnya. Karto menjerit melengking ngeri menyerupai lengkingan babi yang sedang disembelih hidup-hidup. Dengarkan titah mutlaku hari ini, Juragan Karto. Seru sang penjaga Kun bangkit berdiri tegak dari tahta emasnya. Auranya meledak membutakan seluruh mata memandang. Segenap harta bendamu, aset pabrik kayumu, dan seluruh tabunganmu di desa akan disita secara gaib malam ini juga. Dan aku akan membagikannya langsung kepada rakyat miskin yang darah dan keringatnya kau peras. Sedangkan untuk tubuh berdosamu,
Kematian mutlak adalah sebuah hukuman istirahat yang terlampau mewah dan enak bagimu. Mulai detik ini, aku mengutukmu menjadi bangkai hidup abadi pelayan hutan larangan. Tidak, Aak. Tolong. Jangan kutuk aku. Lebih baik bunuh saja aku sekarang. Paduka Aa. Jerit Karto putus asa. Tubuh najismu tak akan pernah bisa mati ditelan waktu, tapi lidah licikmu akan keluh tak bisa merangkai kata. Lanjut sang raja tanpa ampun, mengangkat tongkat akarnya. Kau akan merangkak di perbatasan gelap hutan larangan dengan wujud setengah manusia, setengah babi hutan. Selamanya kau akan dipaksa memunguti kotoran hewan dan dedaunan busuk menggunakan bibir besarmu itu. Sementara akal sehat manusiakumu akan tetap sengaja kujaga agar kau bisa menyadari dan merasakan betapa hinanya wujudmu hingga akhir zaman tiba. Jeritan memilukan Karto seketika terputus dan berganti menjadi dengkuran babi yang mengerikan saat kilatan cahaya keemasan dari tongkat sang raja menyambar tubuhnya. Tubuh Tambun Karto mengejang-ejang hebat di atas genangan kencingnya sendiri. Kulitnya perlahan melepuh dan ditumbuhi bulu hitam kasar yang tajam berduri, sementara hidung mancungnya memendek pesat membentuk moncong babi yang buruk rupa. Diiringi raungan tawa para hewan buas, Karto merangkak tertatih-tatih menjauhi singgasana menuju kegelapan perbatasan hutan dalam penderitaan, keputusasaan, dan penyesalan tanpa batas yang tak akan pernah bisa ia akhiri seumur hidupnya. Di atas tahta keemasannya yang bersinar menyilaukan, sang raja hutan tersenyum puas, mengelus lembut kepala Baskara yang mendengkur patuh di sisinya. Keadilan pamungkas akhirnya terbayar lunas dengan sangat dramatis dan sempurna. Peristiwa ini mengukir sejarah abadi peringatan bagi dunia manusia tentang batas kesabaran alam, dan bahwa karma dari penguasa yang direndahkan tak akan pernah sekalipun salah alamat dalam mencabut kesombongan pelakunya.